Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang lahir di weton Senin Wage, ada pesan kuat yang muncul kali ini. Energinya sangat dalam, penuh dengan rahasia, tapi juga membawa kebenaran yang mungkin selama ini kamu hindari. Seseorang atau bahkan diri kamu sendiri sedang menyembunyikan sesuatu, dan hari ini semuanya mulai terungkap. Ya, energi pertama yang muncul ini datang dari The High Priest. Energi kamu tuh sedang sangat intuitif banget. Ya, kepekaan batin kamu tuh sangat tinggi. Kamu sebenarnya tahu segala kebenaran yang terjadi di kehidupan kamu, di lingkungan sekitar kamu, yang melibatkan diri kamu, orang-orang terdekat, dan bahkan orang-orang sekitar kamu ya, teman, pasangan, keluarga. Tapi mungkin kamu tuh memilih diam. Ada rahasia, ada perasaan terpendam, ataupun situasi yang belum sepenuhnya terbuka. Kamu tuh tahu, oh ada orang yang menyembunyikan fakta sebenarnya, ada orang yang bohong. Itu kamu udah tahu sebelum sebelum apa mereka membocorkannya gitu loh. Banyak hal-hal yang kepekaan batin kamu nih memang tinggi banget gitu ya. Jadi kamu tahu perasaan orang, tahu jalan pikiran orang, niat baik dan niat buruk seseorang. Energi selanjutnya ini datang dari The Moon. Dalam posisi yang terbalik, energi ini membawa kebingungan yang mulai terangkat dalam kehidupan kamu. Ilusi yang dulu menutup mata kamu, sekarang mulai sangat jelas. Ini adalah fase melek kamu, ya kamu jadi mulai sadar siapa yang sebenarnya tulus membantu kamu, siapa yang tulus menyayangi kamu, dan memang kebaikannya hanya ada pengen timbal baliknya gitu ya, ada udang di balik batu. Siapa yang hanya memainkan perasaan kamu aja, siapa yang memanfaatkan kamu saja, kamu tuh mulai terbuka. Jadi kamu bisa membedakan mana orang yang tulus, mana orang yang ada maunya saja. Ibaratnya serigala berbulu domba tuh kamu udah tahu, kamu terbuka. Ya banyak hal yang bikin kamu melek nih di pertengahan tahun 2026 ini, dan ini akan membuka jalan kamu ke depannya jadi lebih mudah lagi. Energi selanjutnya ini datang dari Three of Cup. Ada kebahagiaan yang menanti kamu ya. Ada pertemuan baru gitu ya. Mungkin kamu bertemu dengan seseorang yang baik gitu, ataupun lingkungan yang baru, teman baru, koneksi yang baru gitu ya. Atau reconnect dengan orang-orang yang membawa energi positif gitu ya. Sahabat yang udah lama gak pernah ketemu, sahabat baik kamu yang tulus, akhirnya ketemu lagi. Koneksinya jadi nyambung lagi. Ya bisa juga tanda adanya pihak ketiga dalam hubungan sebelumnya. Nah kamu mungkin menjalani hubungan nih. Menjalani hubungan terus ada orang ketiga yang ini membuat hubungan kalian tuh berubah gitu loh, hubungan kamu dengan pasangan. Entah kamu dari pihak kamu ataupun dari pihak pasangan. Misalkan orang ini lebih tulus, kamu memilih dia, ataupun kamu dalam kebimbangan untuk memilih, masih dalam kebimbangan dalam memilih antara kamu bertahan dengan orang lama ataupun kamu menyambut orang baru. Nah ini kamu ambil bijaksananya. Kalau perempuan ya, teman-teman yang masih perempuan nih, gak perlu sukses saat ini, tapi dia punya potensi untuk sukses gitu ya. Dan kamu pasti punya intuisi ke arah sana. Bagi yang cowok, yang cari dimana ketika kamu dihadapkan dengan dua pilihan, pilih yang membuat hati kamu tenang ketika kamu berada dengan pasangan kamu gitu ya. Ketika kamu dihadapkan dengan dua pilihan wanita, pilih yang dimana ketika kamu bersamanya membuat hati kamu tenang, nyari kerja gitu, nyari duit kamu juga tenang, gak kepikiran overthinking, dia lagi ngapain, apa dia curiga gitu, tidak menimbulkan kecurigaan karena dia memberikan rasa nyaman kepada kamu. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan dua pilihan, cari yang membuat hati kamu tenang. Ketika menjalani bersamanya, kamu gak curiga karena kamu tahu dia orang yang gak neko-neko, dia punya potensi sukses, dia adalah support system yang baik gitu ya. Nah kalau yang sudah menentukan pilihan, saatnya kamu melangkah maju, saatnya kamu untuk menatap masa depan yang lebih baik. Energi selanjutnya ini datang dari Five of Wands dalam posisi yang terbalik.
konflik yang terjadi di kehidupan kamu ini mulai mereda satu persatu. Masalah mulai terpecahkan. Kamu atau orang yang kamu pikirkan sudah lelah dengan drama. Kamu tuh udah gak mau drama lagi. Kamu selesai deh, jauh-jauh deh sama orang yang dramatis gitu ya. Penuh dengan drama, penuh dengan ya kamu udah gak mau capek lagi ngurusin hal-hal sepele seperti itu. Ada keinginan kamu untuk damai, tapi belum tentu semuanya selesai loh. Bisa jadi dia mengungkit kembali, bisa jadi dia cari ribut, cari masalah terhadap hidup kamu, dan kamu harus hindari orang-orang yang flying victim, orang-orang yang suka drama di hidupannya kamu hindari. Kamu fokus dengan orang-orang yang tulus support dengan kamu. Energi selanjutnya ini datang dari Knight of Swords. Seseorang datang dengan cepat dan membawa kejujuran, mungkin juga emosi yang meledak-ledak. Ini energi komunikasi yang tiba-tiba dan juga intens. Ya, ada orang baru yang datang ke kehidupan kamu gitu ya, ataupun sudah datang nih. Energi selanjutnya ini datang dari Ten of Cup dalam posisi yang terbalik. Harapan kamu tentang kebahagiaan yang sempurna mungkin ada sedikit runtuh. Bisa jadi hubungan yang terlihat bahagia ternyata menyimpan masalah. Ya kamu misalkan lagi menjalani hubungan gitu ya dengan orang yang sudah lama bertahun-tahun. Ya mungkin kalian hubungannya terlihat bahagia dari luar, tapi nggak tahu nih ada yang menyimpan rahasia, ada yang menyimpan masalah, unek-unek, dan itu komunikasinya kurang lancar. Ya, ataupun kalian berdua gitu ya, salah satu dari kalian, entah kamu atau pasangan ini dihadapkan dengan dua pilihan. Ya, apakah bertahan dengan orang yang saat ini menjalani hubungan, ataupun dengan orang baru yang mungkin lebih menjanjikan masa depannya, yang mungkin menjanjikan kebahagiaan, lebih support. Nah, itu kalian harus ya bijaksana sih. Ya, kamu mau bertahan dengan hubungan yang stagnan, atau bisa diperbaiki, atau kamu mau ngekat hubungan lama dan kamu memilih untuk memulai hal yang baru, energi baru, positif gitu ya. Energi selanjutnya ini datang dari The Sun dalam posisi yang terbalik. Ya mungkin kebahagiaan itu masih tertahan, ada potensi bahagia tapi belum sepenuhnya kamu rasakan. Bisa karena luka lama kamu ya kamu masih memendam rasa sakit, kamu masih memendam kekecewaan, ataupun ekspektasi kamu yang belum terpenuhi. Segala kerja keras kamu belum membuahkan hasil, baik itu di pekerjaan, bisnis, maupun dalam hubungan gitu ya. Kamu udah bertahun-tahun menjalani hubungan, tapi kok nggak mengarah ke serius. Yang sudah rumah tangga kok bukannya semakin harmonis, malah begini aja. Yang terjun ke dunia pekerjaan, sudah bertahun-tahun kontribusi di perusahaan, tapi kok saya nggak mengalami kenaikan jabatan ataupun kenaikan gaji. Yang terjun ke dunia bisnis tuh kok income-nya kok fluktuatif tapi lebih cenderung ke bawah. Kenapa kok income-nya nggak naik, nggak bertambah? Nah, banyak ekspektasi kamu tuh yang belum terjawab. Banyak ekspektasi kamu tuh yang belum terpenuhi sesuai dengan harapan kamu. Tapi kamu nggak boleh berhenti di tengah jalan. Lanjutkan langkah kamu dengan optimisme, dengan rasa percaya diri gitu ya. Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan padahal sedikit lagi kamu mencapai garis finish. Energi selanjutnya ini datang dari Three of Swords. Ini inti luka, ada kekecewaan kamu, ada rasa patah hati kamu, ataupun pengkhianatan masih membekas dalam perasaan kamu, dalam sanubari kamu. Energi ini menunjukkan kamu benar-benar pernah terluka, kamu benar-benar pernah tersakiti, dan rasa ini belum kamu damaikan. Kamu belum berdamai dengan rasa sakit kamu belum berdamai dengan masa lalu kamu belum berdamai dengan keadaan yang menyakiti kamu, kekecewaan, ekspektasi kamu yang tidak terpenuhi dari orang-orang terdekat, dari pasangan, dari orang sekitar gitu ya. Jadi ini adalah fase kamu untuk berdamai dengan segala hal yang terjadi di kehidupan kamu. Kamu harus memaafkan diri kamu harus bisa memaafkan orang lain, sehingga nanti langkah kamu ke depannya jadi semakin ringan. Energi selanjutnya ini datang dari Queen of Swords dalam posisi yang terbalik. Sekarang mungkin yang Kisah Langit rasakan ya, kamu jadi lebih dingin, kamu jadi lebih kaku gitu ya, lebih protektif kepada diri kamu nggak bisa menceritakan lagi hal-hal yang berbau dengan kehidupan kamu yang dalam ke orang lain, karena mungkin kamu udah nggak bisa percaya dengan orang, kamu udah nggak bisa
apa ya, ada trauma di situ ya, karena kamu mempercayakan sesuatu tapi orang itu nggak amanah, kamu sudah berjuang tapi orang tersebut nggak effort balik gitu ya, banyak traumatik, banyak kekecewaan. Tapi hati-hati ya, jangan sampai luka membuat kamu tertutup ya, ataupun sinisme. Padahal ada orang yang pengen bantu kamu tulus tapi kamu cut. Padahal ada peluang datang masuk tapi kamu cut karena kamu takut mempercayai orang lain. Energi selanjutnya ini datang dari Eight of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Ada rasa malas ataupun kehilangan fokus. Jadi karena kamu sudah kerja keras tapi nggak membuahkan hasil, jadi kamu mungkin ada rasa malas, ada rasa capek ya melalui rutinitas ini mulu gitu ya, bangun pagi kerja, istirahat, kerja lagi ya, bangun tidur kerja lagi. Dan kamu mungkin kehilangan semangat, kehilangan fokus kamu dalam meraih apa yang kamu inginkan gitu ya. Mungkin kamu sedang kehilangan arah di sini. Ataupun semangat dalam memperbaiki hidup, memperbaiki hubungan tuh berkurang. Nah, kamu harus bisa menumbuhkan semangat kamu. Kamu harus bisa menjaga mood kamu sendiri. Kamu harus bisa self love untuk diri kamu sendiri. Kamu harus bisa meyakinkan diri kamu sendiri, menyemangati diri kamu sendiri. Jangan bergantung pada orang luar. Jangan bergantung kepada orang lain. Even itu pasangan kita, even itu keluarga kita, teman kita. Jadi kamu harus menumbuhkan rasa kepercayaan diri itu dari dalam, bukan kamu bergantung dari orang luar untuk membuat diri kamu tuh positif kembali. Energi selanjutnya ini datang dari The Hangman dalam posisi yang terbalik. Kamu mulai ingin bergerak. Sudah cukup untuk menunggu ya, cukup untuk kamu berkorban. Ini momen kamu untuk keluar dari situasi yang stagnan. Nah, fokusnya adalah kamu harus bisa membahagiakan diri kamu gitu ya. Jangan sampai terbalik, kamu membahagiakan orang lain, membahagiakan pasangan, keluarga, sahabat gitu ya. Tapi kamu lupa untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Kamu menasehati mereka, kamu ada untuk mereka. Tapi ketika kamu butuhkan, mereka nggak ada. Jadi fokusnya sekarang itu adalah kamu membahagiakan diri kamu self-love, kamu bisa achieve segala apa yang sudah kamu raih gitu ya. Even kamu cuman makan makanan enak gitu ya, terus kamu pergi ke tempat yang memang kamu pengenin ketika kamu ada uang, gajian ya, ataupun bisnis kamu ada income yang berlebih, ya kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sebelum membahagiakan orang lain. Jangan terus kamu berkorban, jangan terus kamu kecewa terus. Nah, kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Energi selanjutnya ini datang dari Two of Cup. Dan ini energi penutup yang sangat kuat. Ada potensi hubungan yang tulus. Bisa rekonsiliasi, bisa juga pertemuan dengan seseorang yang benar-benar seimbang dengan kamu. Ya, teman-teman yang masih menjalani hubungan dengan pasangan yang stagnan, coba komunikasikan. Kalau memang pasangan kamu mau memperbaiki diri, mau sama-sama maju, mau sama-sama bahagia gitu ya, obrolin. Kalau misalkan memang berani gitu ya, kamu secara kepekaan batin kamu, oke, dia bisa ngebahagiaan saya, oke, dia bisa ngedorong saya, dia bisa jadi support system saya, maka pilihlah orang lama ya. Rekonsiliasi, asal dia mau berubah, dia mau bergerak maju dan support kamu juga dengan tulus. Ataupun ketika kamu merasa dari perasaan kamu nih, orang udah kayaknya hubungan kita stagnan, nah kamu harus berani ngekat, kamu harus berani merelakan, mengikhlaskan, dan kamu harus berani membuka hati untuk orang baru yang akan datang di kehidupan kamu yang lebih baik, yang lebih tulus, bisa support kamu dengan tulus. Kalian ketika bersama, kamu akan semakin maju secara finansial, kamu akan lebih bahagia daripada sebelumnya dengan hubungan kamu yang jalani sebelumnya. Ya, jadi ini adalah Two of Cup, ini adalah kamu dihadapkan dengan dua pilihan. Kamu bertahan dengan orang lama, kalau masih bisa diperbaiki dan intuisi kamu mengarahkan ini orang bisa lebih baik, kamu pilih dengan orang lama, rekonsiliasi. Tapi ketika hati kamu mengatakan jangan gitu ya, kayaknya nggak bisa berubah deh dia, kamu harus berani merelakan, kamu harus berani mengikhlaskan, dan kamu harus berani membuka hati untuk orang baru gitu ya. Karena ini akan ada orang tulus yang datang di kehidupan kamu dan menjadikan hidup kamu lebih berarti, menjadikan hidup kamu lebih bahagia. Jadi kesimpulan dari pesan yang Ki Songgolangit bacakan sejauh ini,
Ya, pesan utama dan harapan untuk kamu ya teman-teman ya, weton Senin Wage, kamu mungkin sedang berada di titik yang akan menjadi perubahan besar dalam hidup kamu. Dari kebingungan yang sedang terjadi, yang pernah terjadi gitu ya, menuju kejelasan. Ya, jadi kehidupan kamu akan semakin jelas, semakin terbuka, kamu semakin melek lagi. Dan luka ini, ya luka yang kamu rasakan, ini akan menuju penyembuhan. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih damai, kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, kamu akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, kamu akan menjadi versi terbaik diri kamu. Ya, jadi ya kamu harus menjalaninya dengan ikhlas dan berdamai dengan semua keadaan yang sudah terjadi sejauh ini. Tidak semua akan langsung indah, tapi kamu sedang diarahkan ke hubungan yang lebih sehat dan lebih jujur. Ya kalau kamu merasa ini relate dengan keadaan kamu, mungkin ini bukan kebetulan. Semesta sedang berbicara lewat cara yang tidak biasa. Tulis di kolom komentar, aku siap menerima kebenaran, dan juga jangan lupa subscribe karena pesan berikutnya mungkin adalah jawaban yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Kisah Gue Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.